Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswi kelas 11 SMK IPA Yakin. Setelah kemarin kita sama-sama diberikan tugas untuk membacakan ayat Al-Quran tentang iman kepada Rasulullah. Sekarang sedikit Abi jelaskan tentang materi yang berkaitan dengan iman kepada Rasulullah. Yang pertama, bagaimana sikap seseorang dalam mengimani Rasulullah. Orang yang mengimani Rasulullah, sikapnya itu akan hadirnya para Rasul sebagai utusan Allah untuk memberi contoh tentang cara dan bagaimana hidup itu harus dijalani. Ini kita harus yakini. Yang kedua, para Rasul dan Nabi sangat banyak jumlahnya. Walaupun kita tahu cuma 25, tapi pada hakikatnya Nabi itu sangat banyak. Ada yang menyatakan jumlahnya sebanyak 240.360 Nabi, dan ada pula yang mengatakan 313 Nabi dan Rasul. Adapun menurut hadis dijelaskan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000 Nabi. Yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Nah, umumnya seluruh nabi dan rasul itu diutus oleh Allah kepada suatu kaum, kelompok, atau negeri tertentu. Apa tugas para nabi dan rasul? Tugas para rasul yang pertama itu menyatakan i'tiqad dan keyakinan umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Jadi semua rasul pada hakikatnya mengajarkan tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyembah dirinya, bukan untuk menyembah yang lainnya, menyembah malaikat atau yang lainnya. Yang kedua, tugas para rasul juga memberikan batasan bagi umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang harus dikerjakan sejalan atau sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan contoh dan suri teladan kepada umatnya seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, dan berakhlak mulia. Ini yang ketiga ini adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasul pun menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan Allah dan apa saja yang dapat membawa kemurkaannya. Ridho dan murka itu akan dijelaskan oleh para Rasul. Yang kelima, mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala, dosa, serta surga dan neraka. Nah, itu adalah tugas para Rasul. Selanjutnya, Rasul sebagai utusan Allah pun itu punya tugas sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 24. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhira. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Nah, ini adalah penjelasan tentang bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wafat. Tanda-tanda seseorang yang beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah. Barang siapa yang mengingkari risalah mereka walaupun hanya seorang saja, maka ia akan mendapatkan azab. Jadi kita tidak hanya beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad, tapi semua nabi dan rasul kita wajib imani kebenarannya. Yang kedua, mengimani rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kita yakin bahwa Allah mengutus rasul-rasul untuk menyampaikan risalah kepada kaum-kaumnya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita para rasul yang bersumber dari wahyu Allah, bahwa rasul itu tidak berbicara, tidak menyampaikan kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh perilaku seseorang yang beriman kepada Rasulullah? Yang pertama, jadikan Rasul sebagai uswah atau contoh, suri teladan. Yang kedua, meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan. Yang keempat, selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para Rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Yang kelima, selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para